Pusaran kasus ijazah, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyebut pengadilan harus membuktikan terlebih dahulu jika ijazah Jokowi asli. Jika tidak, maka baik kubu Roy CS dan kubu Jokowi tidak akan memperoleh keadilan. Setelah berbabak-babak, akhirnya kasus fitnah ijazah Jokowi memasuki babak paling genting, yakni sidang peradilan. Tifa Ujiatiasuma duduk di balik meja hijau sebagai terdakwa. Kepada hakim, Dr. Tifa berkata, untuk mencari keadilan, ia memilih melanjutkan sidang dibanding berdamai dengan Jokowi. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD turut menyoroti kasus ijazah palsu dan jalannya persidangan. Menurut Mahfud, untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak, maka ada langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan, yakni membuktikan terlebih dahulu keaslian ijazah Jokowi. Ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair karena isu utama jasa. Kalau tidak ada usaha itu tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 30 Undang-Undang ITE. Ini benar ya ijazah Jokowi diragukan. Karena kalau begitu, karena diragukan, berarti ini tidak memfitnah. Selain itu, terkait tanda tanya apakah Jokowi sebagai pelapor akan datang ke persidangan atau tidak, Mahfud juga berpandangan jika presiden ketujuh itu tidak wajib hadir, asalkan mampu menunjukkan bukti kuat jika ijazahnya 100% asli. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi memastikan jika mantan wali kota Solo itu akan hadir di persidangan dan siap bertarung secara hukum dengan Roy dan Dr. Tifa. Menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir hampir 2 tahun. Roy CS menyebut menemukan data jika ijazah S1 Jokowi 99,99% palsu. Jokowi tidak terima. Ia mengaku dirinya sudah direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Jokowi lalu memilih melaporkan 8 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Kholil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu, karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya? Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Jadi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga, dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu.
Ya, tapi jangan anarkis juga sih. Kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memeriksa dokumen administrasi pencalonan Wali Kota Solo tahun 2005 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Hal itu dilaksanakan karena ada sengketa keterbukaan informasi publik mengenai dokumen administrasi pencalonan Joko Widodo di ajang pemilihan Wali Kota Solo 2005. Menurut Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Ermi Sri Ardianti, pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dalil-dalil yang diajukan dalam sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Joko Widodo. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik dan law firm dan termohon pemerintah Kota Solo terkait dengan ijazah Joko Widodo. Dalam persidangan sebelumnya, pihak termohon yakni Pemkot Solo mendalilkan dokumen ijazah yang dimohonkan tersebut tidak dikuasai atau dimiliki oleh lembaga kearsipan daerah maupun dinas perpustakaan setempat. Lakukan kegiatan yang namanya pemeriksaan setempat, ini bagian dari persidangan di sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufik and law firm dengan termohon pemerintah Kota Surakarta terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang dipakai pada saat pendaftaran wali kota ya tahun 2005, karena pada saat pembuktian di persidangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi termohon prinsipal menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai oleh lembaga kearsipan daerah atau Dinas Perpusip, maka kami ingin membuktikan yang didalilkan oleh termohon. Jadi apakah betul tidak dikuasai? Kalau tidak dikuasai kan artinya tidak punya ya. Jadi meskipun dikatakan tidak punya, majelis juga harus membuktikan. Oleh karena itu kita akan melakukan pemeriksaan setempat pada saat sidang yang lalu diputuskan seperti itu, dan hari ini kita hadir untuk memeriksa di Depo Arsip. Dan sebelumnya nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budiananda, tengah menjadi perbincangan juga di media sosial pemirsa. Pasalnya Mufli sempat menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budiananda tercatat sebagai komisaris mendampingi komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi presiden direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jung. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tidak selesai. Ya, beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun, namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya, Ginka merupakan ketua umum Bison, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara harus lebih serius. Puan meminta agar calon komisaris bisa dipilih dari kalangan profesional dan berkompeten di bidangnya. Pernyataan Puan ini menanggapi pengangkatan Ginka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang belakangan ramai dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir ini. Tertentu juga dipangkas anggarannya dan terkait dengan pembahasan KMPPKF kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juni nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi terkait dengan penetapan komisaris. Tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan
Pemberantasan korupsi resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Langkat. KPK juga menetapkan satu orang pihak swasta yang juga merupakan tim ses Afandin sebagai tersangka. Usai diperiksa lebih dari 5 jam, Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan KPK sebagai tersangka. Afandin diduga menerima upeti atas proyek bernilai 10 miliar rupiah di Dinas Pendidikan dan Dinas Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. KPK juga menetapkan Yakub Abdal Al-Mu'arif, pemberi upeti dari pihak swasta sekaligus tim ses Afandin saat Pilkada 2024 sebagai tersangka. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang tunai 1,2 miliar rupiah dan 55 kg logam platinum. Proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Perkim. Afandin kini ditahan selama 20 hari di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara Yakub dititipkan di Rutan Polresta Medan. Usai penangkapan, penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Langkat dan sejumlah ruangan di Pemkab Langkat. Terkait kasus korupsi ini, total ada 7 orang yang ditangkap di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Tim Liputan iNews melaporkan.